Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa kelas 3 SMK HKT2 Purworejo Klampok. Oke, semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari wabah corona. Amin. Oke, untuk pertama kalinya Bu Guru ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengerjakan tugas di pertemuan pertama. Bagi yang belum, mohon segera dilengkapi atau dikerjakan. Oke ya, karena kalian PKL, boleh kalian kerjakan setelah PKL selesai. Mungkin kamu pulang jam 4 sore, bisa kamu kerjakan di malam harinya, begitu. Oke, ini pertemuan yang kedua di pelajaran matematika untuk kelas 3 semester 5. Masih di PJJ, masih bersama guru. Oke, di pertemuan pertama kemarin kita bahas aturan pengisian tempat, dan alhamdulillah setelah Bu Guru cek nilainya banyak yang paham, atau insyaallah banyak yang paham karena banyak yang benar semuanya, begitu. Oke, terima kasih sekali. Untuk itu di pertemuan kedua semoga juga banyak yang benar dan paham tentang materi hari ini. Oke, lanjut pertemuan kedua. Ini yang akan kita bahas itu permutasi sama kombinasi. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi dari suatu objek adalah susunan objek dalam urutan berhingga dengan memperhatikan urutan. Berarti intinya yang kalian perhatikan di setiap soal ada urutannya. Ini yang harus kalian perhatikan. Oke, lanjut. Notasi faktorial. Sebelum kita ke permutasi, karena permutasi hitungannya itu pakai notasi faktorial, maka sebelum masuk ke permutasinya kita pelajari dulu apa itu notasi faktorial. Oke, faktorial berarti menghitung atau mengalihkan semua bilangan asli dimulai angka 1 sampai tak terhingga. Berarti sampai soalnya. Kalau 5 faktorial ya udah kita hitung sampai 5. Di sini berarti untuk masing-masing bilangan bulat positif n, maka n faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai n. Kenapa nggak pakai 0, Bu? Iya, karena 0 faktorial itu ketemunya 1 dan biasanya nggak terpakai. Sehingga yang terpakainya dimulai angka 1, yaitu bilangan asli. Contohnya kayak gini. 3 faktorial berarti ngalihkan semua bilangan dari angka 1 sampai angka 3. Berarti kalian kalikan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Ini 3 faktorial. Terus contoh yang kedua, kalau 5 faktorial gimana? Ya udah tinggal kalikan dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, jadi ketemunya 120. Ini cara ngitung faktorial yang akan kita gunakan ngitung pada permutasi. Oke, lanjut. Kita langsung ke permutasi. Notasi permutasi NPR. Untuk semua bilangan positif N dan R, dengan R kurang dari N, berarti R-nya lebih kecil dari N. Banyaknya permutasi dari N objek diambil R objek, berarti R-nya itu diambil dari N. Kalau N-nya berapa, R-nya berapa, jadi R-nya itu diambil dari N. Oke, rumusnya PNR berarti N faktorial dibagi N min R faktorial. Karena pakai faktorial berarti nanti ngitungnya kayak gini, kayak yang tadi Bu Guru terangkan. Yang 3 faktorial kalikan berarti 1 sampai 3. Yang 5 faktorial berarti kalikan 1 sampai 5. Oke, terus contohnya. Contoh yang pertama.
Setiap tahun SMK HKT 2 selalu mengadakan pemilihan OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 siswa yang mendaftarkan diri. Banyaknya cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut adalah tadi Bu Guru bilang kalau permutasi kita memperhatikan urutan. Dari soal ini, manakah yang menunjukkan urutan? Kamu perhatikan dari yang ditanyakan, ini ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Ini dalam susunan pemilihan pengurusan berarti ini urutannya. Ketua, sekretaris, bendahara. Karena ada istilah urutan di sini, maka pakainya permutasi. Jawabnya berarti objeknya ada 5. Yang dipilih di 3. Kenapa 3? 3-nya itu ketua, jadi sekretaris, jadi bendahara. Berarti dari 5 orang ini akan diambil 3 R-nya untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Lanjutannya kita masukkan ke rumus. PNR N faktorial berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3. Lanjutnya berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3, 2 faktorial. Sehingga 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya seperti itu. Karena bawahnya 2 faktorial, atasnya kita cuma pakai 2 faktorial. Kenapa? Karena biar bisa kita coret. Ini coret, yang ini juga coret. Jadi ketemunya tinggal 5 kali 4 kali 3. Karena kalau perkalian dibagi bisa hilang. Jadi ketemunya 60 cara. Lanjut, contoh yang kedua. Terdapat 4 angka, yaitu 0, 1, 2, 3 yang tersedia. Maka N sama dengan 4, berarti N-nya ada 4. Kenapa? Angkanya itu 0, 1, 2, 3, maka ada 4. Akan dipilih 3 nomor antrian berbeda, maka banyaknya pilihan adalah dari soal ini yang menunjukkan urutan itu ada kata antrian. Antrian ini menunjukkan berarti soal itu menunjukkan ada urutannya. Kalau ada urutannya berarti pakainya permutasi. N-nya ada 4, yang dipilih berapa? 3, berarti yang dipilih itu jadi R. Sehingga N-nya ada 4, yang diambil itu 3. Terus masukkan ke rumus. PNR N faktorial per N min R faktorial. Berarti 4 faktorial dibagi 4 min 3 faktorial. Ketemunya 4 dibagi 1. Jadi lanjutannya karena 1 faktorial ketemunya 1, sehingga kita cuma ngitung yang 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau 1 kali 2 kali 3 kali 4. Itu sama aja, dibolak-balik. Kalau perkalian ketemunya sama. Sehingga ketemunya 24 cara. Contoh yang berikutnya. Permutasi dengan pengulangan. Berarti ada yang diulang. Rumusnya ini. Suatu bilangan positif N dan R, kayak tadi N-nya itu objeknya, berarti R-nya yang diambil. Banyaknya permutasi berbeda dari N objek, R diantaranya sama atau secara umum. Jika R1 jenis pertama, R2 jenis kedua, dan seterusnya. Berarti intinya kita cari yang sama dari N. Nanti rumusnya N faktorial dibagi yang sama pertama, yang sama kedua faktorial. Jadi kita cari unsur yang sama. Contohnya seperti ini. Berapa banyak permutasi berbeda dari kata Mississippi? Kamu lihat kata Mississippi ini berapa huruf? Kamu hitung, berarti ada 11 huruf. Maka N-nya objeknya berarti 11. Unsur yang sama pengulangannya di apa? Yang pertama 4 huruf I. Kamu hitung I-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti I-nya 4.
ada 4 huruf S. Kamu hitung S-nya di ro 4 ada 4. Ada huruf P 2. Yang satu nggak usah dihitung. Contohnya yang satu apa? Huruf M. M itu nggak satu dihitung. Karena apa? Di sini kalian hanya mencari unsur yang sama. Berarti yang nggak ada samaannya berarti nggak usah dihitung. Oke, masukkan ke rumus. N faktorial dibagi R1 faktorial, R2 faktorial. R1 berarti I, R2 berarti S, R3 berarti P. Masukkan ke sini. N-nya tadi 11 faktorial, berarti ini 11 faktorial. R-nya 4, R2-nya juga 4, R3-nya 2. Yang satu M-nya nggak usah dikerjakan. Kalian buang nggak apa-apa, karena satuan itu berarti nggak ada yang kembar, nggak ada yang sama, nggak ada yang diulang. Oke, lanjut. Berarti 11 faktorial berarti 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Kenapa Bu Guru ngitungnya terakhir sampai 4? Karena lihat bawah. Yang bawah yang paling gede 4 faktorial. Jadi nyingget ngitung. Ketika kita ada yang sama, boleh kalian coret. Karena pembagian hasil kali ketemunya habis. Ini kita buang, ini juga kita buang. Sehingga ketemunya 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Dibagi 3 kali 4 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Yang 4 faktorial ini kalian hitung, ini jadi ini. Oke. Yang 2 faktorial kamu hitung jadi ini. Yang 4 faktorial jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang 2 faktorial jadi 2 kali 1. Sehingga ketemunya 34.650. Ini materi permutasi dengan pengulangan huruf. Oke, lanjutannya permutasi siklis. Permutasi siklis yaitu permutasi yang objeknya disusun secara melingkar. Namanya lingkar berarti bunder. Berarti nanti objeknya di sini nanti ada unsur yang menunjukkan itu melingkar susunannya. Sehingga tidak ada objek yang terambil. Berarti semuanya duduk, semuanya kepake sehingga nggak ada objek yang terambil, nggak ada sisa. Karena kita hanya memperhatikan lingkaran. Oke, dirumuskan P sama dengan N-1. Contohnya, Ani mempunyai 7 mutiara yang akan dijadikan sebuah kalung. Berapa banyak susunan mutiara yang terbentuk? Ada kata kalung. Ada kata kalung. Kata kalung inilah yang menunjukkan adanya permutasi siklis. Berarti ada susunan yang disusun secara melingkar. Namanya kalung kan melingkar. Oke, sehingga pakainya rumusnya permutasi siklis. Lah N-nya berapa? Nah, N-nya ya 7 itu yang akan dijadikan kalung. 7 mutiara maka N-nya ada 7. Ada kata-kata kalung, ini menunjukkan susunan yang melingkar sehingga termasuk permutasi siklis. Oke. Jadi P N-1, N-nya ada 7, 7 kurangi 1 ketemunya 6 faktorial. Cara ngalikan 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sehingga ada 720 cara. Oke, lanjutannya ya, tadi permutasi, kita beranjak ke kombinasi. Kombinasi berarti kebalikannya dari permutasi. Kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan, berarti acak. Berarti nggak perlu kalian, berarti nanti di soal ketika nggak ada urutannya, kayak tadi kan ada urutan antrian, ada urutan ketua sekretaris bendara, mungkin ada urutan juara 1, juara 2, juara 3. Tapi kalau kombinasi tanpa ada urutan, dirumuskan CNR
Kalau permutasi pakai P, kalau kombinasi pakai C, N faktorial dibagi N min R kalikan R lagi. Kalau permutasi hanya N dibagi N min R. Tapi kalau kombinasi tambahkan R-nya lagi. Oke, dimana N banyaknya objek, kayak tadi, R banyaknya objek yang diambil. Berarti R-nya itu diambil dari N. Lanjut, contoh 1. Dari 10 pemain akan dibentuk satu tim bola voli. Berapa banyaknya susunan tim yang terbentuk? Kamu perhatikan, di sini nggak ada namanya urutan. Namanya memilih pemain, nggak ada urutan yang paling tinggi, yang paling pendek, atau yang paling pintar, atau yang biasa aja. Maka karena nggak ada yang namanya urutan, maka di sini pakainya kombinasi. Berarti pemilihannya acak. Oke. Karena pemilihannya acak, maka pakainya kombinasi. Satu tim bola voli itu ada 6 anak, maka dari N tadi 10 pemain, diambil R-nya berarti 6. Berarti diambil satu tim bola voli, yaitu 6. Sehingga R-nya ada 6. Masukkan ke rumus. CNR. N-nya 10, N-nya 10, R-nya 6. Berarti 10 kurangi 6 kalikan 6 faktorial, kalikan R-nya lagi. Sehingga 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 faktorial. Bawah paling gede 6, maka atas kita kalikan sampai 6 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Terus yang bawah 4 faktorial, yang 4 faktorialnya jadinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang 6 faktorial Bu Guru tetapkan 6 faktorial. Kenapa? Biar kita ngitungnya cepat. Yang 6 faktorial atas kita hilangkan dengan 6 faktorial bawah, sehingga untuk mempermudah. Jadi ketemunya 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga ketemunya 210. Oke, ini kombinasi. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola merah dan 4 bola putih. Bayangkan kamu punya kotakan, dalam kotakan itu ada 4 bola merah sama 4 bola putih. Dari dalam kotak itu akan diambil 4 bola. Jadi dari kotakan itu kamu bayangkan kalian mau ambil 4 bola. Ternyata bagaimanakah cara pengambilan? Ternyata dalam pengambilan itu yang diambil 2 bola merah dan 2 bola putih. Berarti bola merahnya ada 2, bola putihnya juga ada 2. Gimana caranya? Oke, yang pertama, banyaknya cara mengambil 2 warna merah. Tadi kan yang diambil yang pertama merah, yang kedua dan 2 bola putih. Oke. Banyak cara mengambil bola merah. Bola merahnya ada berapa? Tadi merahnya ada 7. Nah, bola merah ada 7, maka N-nya sama dengan 7. Diambil berapa? Diambil 2, maka R-nya 2. Masukkan ke rumus kombinasi. CN per N min R kalikan R. 7 faktorial dibagi 7 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 7 dibagi 5 faktorial kali 2 faktorial. Yang atas, yang kanan yang paling gede 5, kita kalikan sampai 5. 7 kali 6 kali 5 dibagi 5 faktorial. Yang 2 faktorial ajek jadinya 2 kali 1. Sehingga yang 5 faktorial sama 5 faktorial kita hilangkan, jadi ketemunya 7 kali 6 bagi 2 sama dengan 21. Ini yang bola merah. Lanjut kita ngitung yang bola putih. Bola putihnya ada berapa? Tadi ada 4, maka N-nya 4. Diambil berapa? Diambil 2, maka R-nya 2. Sehingga masukkan ke rumus
N faktorial berarti 4 min 2 faktorial kali 2 faktorial, berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang atas sama dengan 2, sehingga yang 2 sama 2 kita hilangkan, maka ketemunya 12 bagi 2, karena 4 kali 3 ketemu 12, 2 kali 1 2, maka ketemunya 6. Sehingga gimana caranya? Biar terambil 2 merah dan 2 putih. Dan, nah di sini ada kata-kata dan ini istilahnya kalau dikombinasi permutasi itu artinya kali. Nah, ini ada kata-kata dan. Kalau dan berarti ini kali. Sehingga 12 dikali 6. 12-nya dari mana? 21 dari mana? 21 itu terambil bola merah dikali 6. 6-nya terambil 2 bola putih. Ketemunya 6. Sehingga banyaknya cara pengambilan 2 merah dan 2 bola putih adalah 21 kali 6. Ketemunya 126. Ini jawabannya. Oke, semoga kalian paham. Lanjut, contoh yang ketiga, Rahil. Seorang siswa diminta mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia. Berarti kalian disuruh mengerjakan 10 soal, disuruh mengerjakan 7 soal dari 10 soal. Nah, jika soal 1 dan sampai 5 itu wajib dikerjakan. Ini ada kata-kata wajib dikerjakan. Nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan. Kalau ada istilah wajib dikerjakan berarti nggak ikut pilihan. Ingat-ingat. Jadi yang ikut pilihan tinggal berapa soal? 5 soal. Maka banyaknya pilihan bagi siswa tersebut untuk mengerjakan soal adalah jawabannya karena nomor 1 dan 5 wajib dikerjakan. Karena wajib berarti nggak ikut pilihan, maka pilihan siswa tersebut tersisa 5 soal. Berarti yang ikut pilihan sisanya tinggal 5. Oke, dari 5 soal tersebut ternyata siswa kan tadi disuruh mengerjakan 7. Karena disuruh 7 tapi yang 5 sudah wajib dikerjakan sehingga sisanya tinggal 2. Maka dari 5 diambil 2. Karena apa? Karena nomor 1 sama 5 nya wajib, padahal kalian disuruh mengerjakan 7 soal. Karena yang 5 wajib berarti kalian tinggal nambahkan 2. Maka kalian memilih 2 soal dari 5 soal. Maka ketemunya kombinasinya n faktorial dibagi n min r. Jadi pemilihannya 5 diambil 2. Berarti 5 kurangi 2 kali 2. Sehingga ketemunya 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Yang atas 3 faktorial sama 3 faktorialnya kita hilangkan karena bagi habis. Jadi ketemunya 5 kali 4 20, 2 kali 1 ketemunya 2. Sehingga ketemunya ada 10 cara. Oke, mungkin ini materi kita di pertemuan yang kedua. Semoga kalian paham dan kalian mengerti. Mohon maaf atas keterbatasan Bu Guru dalam menerangkan. Jangan lupa selalu kerjakan tugasnya sebagai nilai pengetahuan nantinya. Dan jangan sampai kalian nilainya kosong matematikanya, karena ketika matematika kosong bagaimana kamu akan melamar kerja, karena yang dibutuhkan hanya nilai matematika saja selama kalian kelas 3 masih dalam posisi kelas 3 belum ada ijazahnya maksudnya. Oke, sekian dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.